jadi kita balik lagi di konten yang udah 1 tahun vakum, tapi ini kebetulan ya, lagi ada bergaya semua. Lagi ada program rekrutmen lagi dari Smart Friend. Nah, jadi udah jelas ya narasumber hari ini tuh dari mana ya. Jadi ini narasumbernya dari MDP Smart Friend angkatan tahun 2020. Oke. Dulu. Nah, jadi di sini ada Evi, sekarang domisilinya di Siantar. Audrey, dia masuk ke area Sidikalang ya, Dre. Kemudian ada Sonia, Kisaran, sama ini Melisa yang masih malu-malu ada di Medan. Nah, jadi gimana nih, siapa duluan yang mau nge-share lah pengalamannya kemarin itu, jadi pas rekrutmen itu tahapannya apa aja sih di Smart Friend ini, khususnya yang MDP? Bukan meeting, jadi nggak perlu ditunjuk, inisiatif aja ya. Ini bukan meeting, ngomong aja ngomong. Yang paling jauh dulu lah. Si Sonia nggak ada suaranya, Son. Terus nggak? Suara Halo? dia, udah, oke. Halo, Ya, di guidance dulu Bapak, kira-kira mau dari mana kemana, apa mungkin gini ya, kalau apa yang perlu disampaikan. Misalnya dari aku gini ya, aku sendiri waktu itu tahapannya itu pertama kan ada dapat email ya, disuruh isi Google Form. Kemudian itu tahap keduanya itu ada disuruh isi Google Form itu kan berikut TikTok ya. Nah, tapi itu TikTok itu nggak aku kerjain. Kemudian 3 minggu setelah itu ada masuk email tentang online assessment. Nah, online assessment itu aku kerjain, setelah selesai online assessment, masuk lagi email disuruh bikin TikTok. Nah, kayaknya nih HRD-nya memang penasaran ya kan, kita mesti bikin TikTok gimana pun caranya. Kalau aku di situ keadaannya karena pikiran udah lulus assessment, kalau nggak dilanjut sayang gitu kan, karena kan online assessment kan kita mikir yang ngerjainnya kemarin kan, banyak hitung-hitungan segala macam. Nah, setelah itu TikTok sama bikin esai ya kan. Setelah itu aku ada disuruh kirim CV, email selanjutnya itu final interview, baru setelah itu medical check up. Nah, untuk teman-teman sendiri gimana? Apakah sama atau ada tahapan yang urutannya berbeda atau gimana? Aku sih kemarin agak beda, Bang. Gimana itu, Dre? Kalau aku sih kemarin kan iseng tuh dapat link ya, linknya Smart Friend. Kan tadi kan ada yang di email gitu kan. Nah, kalau aku tuh kemarin dapatnya link, terus aku isi linknya itu kayak biasa kayak nama, data diri kita lah ya, biodata. Nah, terus masukin SKTL ataupun ijazah. Nah, habis itu selang beberapa hari dapat email langsung masuk ke tahap yang pertama tuh yang kayak psikotesnya ya kan. Nah, terus bahasa Inggris. Nah, baru email lagi tuh ada FGD. FGD-nya itu sama orang HO. Sama HRD juga. Cuman FGD-nya itu kayak di battle gitu kan. Oh ya, benar-benar ya, aku ada juga tuh tadi kelewat. Kalau aku sih kemarin cuma 2 orang, berdua doang. Nah, di situ aku yang battle-nya itu sama orang yang sudah berpengalaman. Kalau nggak salah itu MT Coca-Cola atau apalah. Nah, mungkin kan saya yang selaku fresh graduate ya apa adanya lah ya menjawab dibandingkan orang yang berpengalaman kayak gitu. Nah, setelah itu masuk tuh emailnya kan. Emailnya bahwasanya ada tahap interview sama orang HO. Ya kan? Tahap interview sama orang HO baru dapat email lagi suruh buat TikTok. Nah, disuruh buat TikTok. Oh, emang waktu awal-awal waktu logik jauh beda kita ya. TikToknya itu berarti kayak udah hampir-hampir mau terakhir ya. Waktu pertama kali ngisi link ya, yang biodata itu memang di akhir ketika sudah nge-send itu kita disuruh buat TikTok gitu kan. Cuman saya mengabaikan aja gitu kayak apa sih nggak penting kayak gitu. Ternyata penting. Disuruh sama HRD-nya gitu. Nah, terus pas setelah interview direksi. Di situ saya diinterview sama Pak siapa ya Tia? Atasannya orang Pak Andi HO. Lupa namanya siapa. Nah, itulah ada 3 orang yang interview sama HRD juga.
pokoknya yang pertama itu aku lupa, itu yang pertama HRD Pak Bagus, yang kedua itu lupa siapa, orang marketing kayaknya, yang ketiga baru atasannya orang CBD lah, Oke. di HO. Nah, baru di situ masuk email. Putus. Susah kali emang sinyal Padang nih kak ya. Bukan pakai smartphone kok, bukan pakai smartphone. Kalau smartphone Kacau. pasti nggak putus. Kalau Iya, smartphone jangan pasti lihat. nggak putus. Lihat nggak? Oke, lanjut Audrey. Dari di record. Udah. Masih Emang udah recording. record? Masih recording. Oh, masih Oh, iya. recording. Masih. Nah, Mas. terus setelah itu baru tuh presentasi, udah selesai itu kan, baru dipresentasi sama orang Pak Bagus. Oh, tahap offering. Nah, habis offering, deal-dealan baru medical up. Baru kan masuk kan kita MDP, tanda tangan kontrak. Nah, Pokoknya kan kalau masuknya kita sorry. Setelah itu Sorry. ini baru Iya baru record. Apa tadi Son yang kelewat? seingatku tadi betul apa yang si Audrey-nya. Kalau versi aku seingatku sih yang pertama kita psikotes ya kan. Psikotes. Tunggu sini si Audrey udah kelar. Udah kelar ya Audrey? Udah tadi udah sampai masuk join kita. Oke. Terus seingatku habis psikotes kita online. Terus di situ kita bikin TikTok sama esai kalau nggak salah tuh dua. Ya. Itu sama kayak aku lupa yang mana di duluan. Terus dari situ esainya kan pakai bahasa Inggris. Habis itu setelah itu baru kita FGD seingatku ya. FGD di situ aku bertiga sama Tio yang di SS sama satu lagi anak usu hukum. Nah, kita yang dibahas itu kayak seingatku yang ini tuh orang HO, aku lupa namanya siapa. Bapak itu kayak nanya ke kita, gimana kalau motoran gimana? Kamu kan cewek pulang malam gimana menghadapi challenge-nya di lapangan? Ya itu kan keseharian mungkin saya teman-teman Pak, kayak gitu juga. Saya emang sering pulang pagi kok Pak, bilang gitu berarti biasanya. Iya, lawan begal soalnya. Jadi begal sama saya itu 11 kurang lebih. Ya, astagfirullahaladzim. Oke, kok jadi ngawur. Oke. Setelah itu saya sorry ya teman-teman YouTube-nya Bang Haris. Oke. Setelah itu kita seingatku habis FGD baru last interview sama si HO. Dulu yang wawancarain aku tuh Pak Tom. Terus Pak Tom, baru Pak Coco, Litoco Gunawan, baru si Pak itu Bang Bagus kan. Pak Bagus, astaga. Pak Bagus, terus yaitu interview lagi, ditanya lagi gimana kalau misalnya kita motoran, cewek, kan lihatnya kayaknya dari Zoom ini kayaknya terlalu assalamualaikum ya kan tampaknya. Betul. Nggak tahu ya kan. Ada pirang-pirangnya kan nggak tahu ya kan orang itu. Oh enggak dong, enggak. Jujur ini agak-agak lancip aja nih jilbabnya ini memang. Ya udah. Kalau nanti ini di crop atau nanti image aku pokoknya harus tetap bagus dan bagus, pasti bagus. Kali oke. Itu mungkin seingatku betul sih yang dibilang seorang, cuman tahapannya itu. Terus sampailah kita ke job offering. Disitulah disampaikan bla 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 itu versi aku, menurutku, seingatku. Oke, itu sih. Kalau gitu, kalau versi Evi kayaknya diam-diam aja, kayaknya dia habis ngisi Google Form langsung tanda tangan kontrak ya, nggak ada ngomong apa-apa deh. Nggak ada tahapan itu, langsung offering. Iya, langsung offering. Orang dalam isi Google Form, ya dia langsung offering tanggal 1 langsung masuk makan nasi kotak itu mungkin ya. Tahu masuk aja gitu. Enggak, kalau aku waktu itu informasi pertama dapat dari LinkedIn. Kemarin itu sangat rame tuh di LinkedIn. Informasi MDP-nya. Terus aku klik, namanya pun pengangguran ya kan. Masuk aja dia isi ya. Terus masuk pokoknya
formnya, nah itu diminta TikTok kan, di situ aku punya TikTok aja enggak gitu kan, jadi udahlah masukkan lamaran TikTok aku skip kayak gitu kan, akhirnya masuk email lagi. Kok kan terus pada disuruh, aku buat ya? Itu kan iya, tergantung terakhir kepercayaan aku diri masing-masing ya, masuk. kepedean gitu ya, mau buat TikTok. Iya. Lanjut terlalu Nah, pede kan mungkin. habis masukkan CV itu kan masuk email tuh, emailnya itu kan buat apa, psikotes sama ngerjain esai. Enggak deh, psikotes dulu. Nah setelah psikotes besoknya masuk email lagi buat ngerjain esai. Nah esainya ini poin keduanya tetap balik ke TikTok lagi. Iya, karena kan kita belum submit, gitu kan. pasti ditagih terus gitu. Submit ditagih terus TikToknya. Jadi tapi emang itu penting buat teman-teman yang dengar nantinya, TikToknya jangan diabaikan ya, karena itu sangat-sangat penting. Kemarin rame kan TikTok tagarnya tuh. Tapi kan kita nggak tahu nih sistem yang tahun ini, nah gitu kan. Kita belum tahu sih ya kan. Iya. Cuman ya kalau saran kita buat teman-teman berarti jangan ada yang ngabaikan apapun yang diminta ketika emang benar-benar niat mau masuk ke sini gitu ya. Cari kerja. Habis akhirnya masukkan esai, akhirnya TikTok lolos kan, baru masuk ke FGD. FGD kemarin aku juga 2 orang tuh, kami di battle kemarin, cowok dari Undip kalau nggak salah. Di situ yang menjadi panelisnya itu ada 3 orang seingatku. Akhirnya biasanya kalau FGD itu disesuaikan sih sama perusahaannya. Kita kan perusahaan telekomunikasi, jadi dia ngebahas seputar misalnya case yang ada di telekomunikasi. Jadi kalau misalnya mau FGD perusahaan itu ini ya harus ngecek dulu backgroundnya apa, nah, gitu, pasti. proses lapangannya apa. Sangat membantu. Oh ya, sebelumnya nih mungkin kan teman-teman ada yang penasaran juga sih, teman-teman kayak Sonia, Evi, Audrey, Melisa itu sebenarnya dari jurusan apa sih sehingga bisa keterima di Smartfriend ini? Nah, mulai dari siapa nih? Masing-masing jurusannya lah. Dan kuliah di mana? Yang agak ini dulu lah, yang emang agak sejalur dulu lah dari si Audrey iya. mungkin. Berarti dari Sonia paling sejalur dengan dunia telekomunikasi. Dari mana Son kuliahnya dulu? Sejalur loh. Yang cukup terkemuka dan ternama di alam goib dan alam semesta. Ya, kita sebut saja inisialnya USU. Iya, jurusan. Dan saya berasal dari sangat erat dengan telco dan sangat-sangat erat dengan sebuah percepatan dinamika waktu. Nah, kita sebut saja public health atau kesehatan masyarakat. Oh, FKM ya? FKM. Yes. FKM bukan Fakultas Komunikasi Medan? Bukan. Fakultas Komunikasi Medan, bukan. Makanya masuk telco kan? Masuk telco. Kalau kita gini, karena kalau kita nggak sehat secara masyarakat, kita tidak akan bisa bekerja. Jadi dimanapun pekerjaan Anda, siapapun Anda, apakah selama Anda kesehatan masyarakat itu akan selalu relate. Iya, karena kan pekerjaan kita kan banyak berhubungan dengan masyarakat juga ya, makanya mungkin dari situ diambil lah untuk bisa kerja di sini. Kemudian sehat dan itu. Iya. Audrey dari mana, Dre? Jurusan sama kampus? Oh, perkenalkan, saya Arek Malang. Kan? Jatuh. Arek Malang. Saya dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Artis katanya. Padahal saya fakultasnya Ilmu Administrasi, jurusan Business Administration. Jadi agak relate. Cuman ya seperti itulah. Kayak gitulah ya. Lah, ada bisnis kan berarti kan ada suatu transaksi kan hubungannya kan. Kemudian ya, ini adalah. Evi dari mana, Vi? Kebetulan saya dari jurusan yang sangat berhubungan erat dengan masyarakat dan mitra outlet. Apa tuh? Saya jurusan kehutanan. Oke. Memang berhubungan erat sekali itu. Ya, dari Universitas Gadjah Mada. Kalau dari gengsi kayaknya kampusnya paling bergengsi ya di antara kita yang ada di sini lah.
Oh iya. Nah, terus mungkin gini nih. Bersama di sini. Untuk ini selanjutnya kayaknya teman-teman nanti yang nonton ini pasti bakal tertarik juga. Maksudnya nih MDP di Smartfren atau lebih dikenal saat ini kan banyak juga disebut Celestramile episode 2. Nah, itu nanti ketika kita udah diterima, selama masa MDP itu kita ngapain aja sih di Smartfren ini? Wah, mantap pokoknya. Selama MDP kita nanti ada program pastinya kan, program training. Ya. Itu kita Selama dibekali, dikasih materi. Menurutku menarik sih. Di situ kan namanya juga buat teman-teman juga yang emang ngerasa nggak sesuai background-nya jangan takut karena di situ kita belajar betul-betul diajar. Kita di situ jadi kayak belajar dari nol ya, sama-sama kayak kita dari gelas yang kosong itu kita sama-sama diisi kan, dituang dengan materi sama pemberian ilmu yang sama. Jadi di situ nggak ada hubungannya sama latar belakang kita mau apapun tadi kan dari FKM, ilmu administrasi bisnis, dari kehutanan gitu kan. Itu semua bakal ya ibaratnya kayak dibuang lah. Kita jadi sesuatu yang baru lagi ketika kita udah masuk ke kelas gitu ya. Ya, terus ditambah gini lagi sih, kan selama OJT atau on the job training juga teman-teman nantinya atau kita dari pengalaman kita ya masing-masing teman-teman merasakan gimana rasanya itu teori terus langsung praktek di lapangan, teori terus praktek di lapangan dan itu adalah based on aplikasi. Jadi nanti teman-teman yang menonton video ini kalau kalian nyoba Celestramile episode 2 juga mungkin nantinya pakai aplikasi juga kali ya, sama kayak kita ya teman-teman ya, namanya Celestramile. Jadi aplikasi yang kita pakai itu adalah aplikasi yang dalamnya isinya kayak games, dan gamesnya itu setiap OJT itu topiknya berbeda-beda. Contoh misalnya lagi OJT tentang Salesforce yang sedang kita jalanin tugasnya gitu. Jadi contoh misalnya jadi sales atau SFA kita bilang, nanti di situ seru-seruan pokoknya. Dan nggak langsung lulus sana, tetap ada teorinya juga ya kan teman-teman? Iya benar. Mungkin ngelengkapin lagi sih. Jadi kan kalau kita di masa OJT yang langsung terjun ke lapangan itu biasa kan kita seminggu dibekalin materi, kemudian minggu berikutnya kita baru menjalankan posisi yang kita diberikan materinya itu. Mungkin seminggu atau paling lama ada yang 2 minggu ya. Misalkan waktu itu kan ada yang 2 minggu juga, nggak hanya semua seminggu. Mungkin kalau yang paling mau menikmati pakai AC, ya awal-awal bulan lah ya, yang memang full belajar di kelas, makan nasi kotak, pakai AC, pulang cepat. Nah, sebenarnya masa-masa MDP ini masa-masa enak lah, yang harus dinikmati gitu kan. Benar, harus nikmati. Kita tuh kan jadinya kan terjadi leader ya. Nah, kita itu udah tahu lah kayak mana kondisi lapangan, gimana kinerja dari timnya kita, gimana sih cara tim kita ini ngejual produknya kita, distribusi, kita itu udah tahu gitu loh, karena kita sudah menjalani walaupun tidak lama kayak gitu kan. Jadi istilahnya pun kayak nanti pun kalau misalnya jadi leader, jadi kayak enggak gampang kayak ditokohin ataupun diularin lah sama tim kita kayak gitu, karena kita sudah pernah menjalaninya. Toh juga nanti kita bakal tandem sama mereka kan, dan kita juga tahu ularnya mereka seperti apa pada saat tandem dengan kita kayak gitu. Ini belum Bang Ritz, kayaknya banyak yang belum tahu misalnya MDP itu nantinya jadi apa gitu loh. Oh iya benar. Iya. Jadi area sales koordinator. Jadi itu langsung ke tengah ya, langsung jadi bagian supervisornya. Kita nanti ada handle atau koordinir tim kita di area kita. Sinyal Evi ya, nge-lag. Iya, udah. Nanti mungkin ada yang bingung kan, MDP ini sebenarnya apa, tujuannya nanti kemana? Ya, benar. Mungkin ya ini kan suatu perbedaan juga sih dibanding MDP lain kan, mungkin kalau MDP di perusahaan lain kan mungkin beberapa ada yang bisa jadi posisi di mana aja. Kalau kita kan MDP di sini udah ditentuin ya untuk posisinya itu ada sales koordinator tadi. Ya.
Mungkin sebutannya kalau di perusahaan lain atau di company lain itu MT kali ya, biar lebih familiar di telinga penonton videonya Bang Haris ya. Manajemen training itu sama teman-teman, sama manajemen development program, sama dengan ODP kalau di bank office ya, office development program ya. Iya benar. Officer. Nah, kurang lebih seperti itu sama. Intinya MT, MDP dan ODP itu adalah tadi sama seperti teman-teman yang di video ini katakan, kita tuh betul-betul dari nol. Jadi ilmu kita yang di kuliah itu dibelakangin dulu, nggak ada hubungannya sama sekali sama company yang akan kita lamar, termasuk salah satunya Smart Friend. Dari jurusan yang beda-beda nih, ada kehutanan, ada FKM dan yang lain sebagainya. Itu benar-benar dikosongkan sama seperti tadi kata teman-teman yang di sini. Jadi itu kurang lebih pekerjaannya MDP di awal. Jadi dikosongin dulu, diisi sama ilmu baru di telco, perusahaan telco ini, di Smart Friend ini gitu. Itu tambahan dari aku sih. Oke, bagus sekali. Dan mungkin teman-teman juga tahu kan, MT itu kan sebenarnya percepatan karir gitu kan. Emang benar kita mulai dari nol sampai nanti kita memang be a leader dan mungkin jadi atasannya leader as manager atau apa kayak gitu. Nah, jadi benar-benar kita nol diisi airnya biar bisa menjadi seorang leader lah. Karena kan percepatan karir gitu kan. Nah, makanya nanti teman-teman yang nonton ini kalau misalnya nih join jadi sales Stramel, itu kan ada 6 bulan tuh trainingnya. Nah, habis itu ada graduation dan menjadi seorang SPV, supervisor ataupun ASC di Smart Friend. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman bagus, performance-nya bisa langsung kok bisa jadi ASM ya kita sebutnya ya, manager ya. Ya, manager mungkin, area kayak gitu. Mungkin untuk tambah lagi. RH. Iya. Kayak kan sebenarnya kan kita kan ini kan membuat perkenalan juga, kita ini kan dari MDP yang North Sumatera ya, atau di Medan. Sebenarnya kita ada 7, ya kan. Ini kan kita sekarang ada berlima, kebetulan satu tadi mungkin lagi berhalangan, sedangkan satu lagi udah menjadi manajer, ya kan. Mungkin itu nanti ada satu sesinya khusus lah, ya kan. Nggak mungkin dia mau bahas di sini lagi karena dia udah non Smart Friend gitu, untuk just info aja buat teman-teman. Ya kan, udah Smart Friend udah masa lalu dia lah mungkin kan, nggak mau dibahas lagi. Nah, mungkin ini juga nih ada kemarin beberapa orang yang nanya masalah salary MDP itu gimana sih? Nah, mungkin jangan disebut nominalnya ya, tapi kalau dari pandangan aku sih mengenai salary-nya itu ya imbang lah sama MDP atau ODP lain di perusahaan lain gitu ya, untuk rata-ratanya. Ya, kalau jajan, kalau kemarin ngomongnya jangan berebut. Kalau udah masalah salary semua mau ngomong. Giliran ditanya tadi awal-awal semua diam. Udah bahas uang semua nyaut. Luar biasa memang. Jadi teman-teman, kalau berhubungan dengan salary, apalagi yang ngelamar adalah fresh graduate, benar-benar teman-teman jadinya kayak, oh salary-nya lumayan, enggak apa namanya, enggak UMR, pokoknya lumayan lah sama teman-teman, kaget lah dengan apa namanya, fresh graduate dapat gaji segitu ya. Sorry, Bang Haris kan udah experience tuh. Nanti mereka kira ini hanya fresh graduate, tapi experience juga bisa ya. Kalau khususnya buat aku yang experience itu ya gajinya hampir ya setara lah dengan selama aku udah kerja 2-3 tahun kemarin, ya hampir sama lah dengan pendapatan segitu gitu. Itu baratnya aku udah kerja 3 tahun 2 tahun gitu kan. Berarti kan untuk fresh graduate dapat segitu ya udah cukup tinggi kan, berarti udah lompat berapa level nih untuk dapat gitu kan gitu. Apalagi ya, teman-teman di ini menyicil Shopee Pay Later. Untuk dunia sales itu kita ada ini kan, pasti ada insentif. Pasti akan ada insentif juga per bulannya. War. Ya kan, CL10? Nah, komen. Oke, berarti kan gini nih. Berarti kan kalau teman kita kan sebenarnya semua ngejalanin sama ya. Kalau ini kan mungkin agak berbeda dengan aku yang biasa nanya-nanya ke yang lain kan, karena aku memang benar-benar nggak tahu gitu mereka ngejalanin apa selama
proses mereka rekrutmen sampai mereka jadi kerjanya. Kalau di sini kan mungkin kita lebih kayak diskusi aja siapa yang aku alamin, kan emang sama nih, tapi kan sudut pandang kita yang berbeda di sini kan, untuk menyampaikan ini. Nah, kalau dari pandangan teman-teman nih, kan kita setelah, ada info lagi nih yang kelewat, setelah kita 3 bulan, kita itu kan dipisah, ya kan, dipencar. Nah, itu tadi, kita kan ada di tempat yang berbeda nih masing-masing. Kecuali mungkin aku berdua lah kemarin kan, kemana-mana berdua, kayak udah anak kembar kami berdua kemana-mana. Tapi kan Nah, ketika awal masuk ke tempat yang baru itu gimana sih rasanya kemarin? Pastinya sih kaget. Karena kan kita kan kemarin hanya sebagai masuk ke tempat yang baru itu kayak tandem cabut gitu kan. Nah, terus tiba-tiba dikasih wewenang untuk kamu nih yang bawa briefing. Kaget dong. Ya kan? Ya, kamu kan kita nggak boleh mempermalukan kita sendiri pada saat briefing. Jadi istilahnya kan tim sales kita pasti, wah, leader yang ini bagus nih, padahal mereka nggak tahu aja bagaimana, ya kan. Nah, cuman istilahnya kayak otomatis sih kaget. Kalau saya sih kemarin kaget ya, oh kayak gini ya, oh gini ya situasi klaster itu kayak gini ya, oh anak-anaknya pada baik, oh anak-anaknya ular nih. Nah, kayak gitu sih, lebih kayak terus tiba-tiba di klaster tuh suasana klaster. Nah, baru kita ke lapangan. Wah, ternyata beda nih lapangan, apalagi di-inline-kan dengan data kan. Jatuhnya kan ke data. Nah, ternyata nggak sesuai, banyak yang salah nih, apa nih harus dibenahi. Justru kayak gitu sih kalau saya ya kemarin. Nih, buat yang daerah lain, kan setelah 3 bulan kita masuk ke tempat baru tuh. Nah, gimana sih cara buat beradaptasi nih? Karena kan kita mesti fast adaptation gitu kan, harus langsung nyetel nih sama timnya. Karena kan kita langsung jadi posisi leader, langsung bawa briefing pagi, langsung atur strategi segala macam. Gimana sih itu ngadepinnya? Oke. Mungkin untuk awal-awal tetap ini ya, tetap proses penyesuaian itu nggak mungkin sebentar. Pernah apalagi di daerah sini area bandingin teman-teman yang lain, so far masih area paling luas karena di sini AS-nya cuma 1, dan dari awal join sampai setahun, hampir setahun lebih aku di sini, AS-nya tetap 1, dan area cover-nya itu sampai ke Sidempuan, sampai ke Sibolga. Sebenarnya sih sampai Tapsel, sampai Madinah, Natal. Cuma karena di sana belum ada depo, jadi sampai Ranto dulu kita, sampai Ranto dan Sidempuan. Pertama dengar areanya aku shock, sangat-sangat terkejut karena harusnya alokasi manpower-nya itu ada 2 orang ASC di sini yang ngebantu Pak Niko sebagai ASM. Tapi pada kenyataannya dan sampai detik ini juga hanya ada 1, hanya aku sendiri dan aku cewek. Oke, berarti Ya, itu sih penyesuaian dengan areanya. Jujur sampai sekarang, kenapa Bang? Berarti ini kan udah suatu kode juga nih dari Sonya, bahwasannya mungkin nanti ada MDP yang bakal tempatin di situ kan, karena saat ini hanya 1, ya kan? Mungkin. Nah, lanjut lagi Son. Ya, betul yang dibilang sama Bang Haris tadi, itu adalah satu sign bahwasannya di sini butuh manpower lagi, artinya akan ada MDP, dan salah satunya mungkin teman-teman yang nonton video ini akan join di sini untuk kerjasama sama saya di sini, sama aku di sini. Terus setelah aku adaptasi dengan areanya, jujur sampai sekarang aku nggak pernah ngedatengin satu detail areanya seperti apa, tapi overall aku sudah paham ya by data, dan beberapa juga sudah tahu lah bagaimana kondisi di lapangannya. Terus yang kedua tentu saja adaptasi sama karakter tim yang aku handle gitu di sini. Karena di sini beda teman-teman, setiap daerah mungkin di Siantar beda, di di Balige beda, di Kabanjahe Kolok beda,
orangnya, betul ya teman-teman. Jadi proses adaptasi dengan karakter orang itu cukup memakan waktu sampai detik ini bahkan. Karena ada turnover, terus ada yang join lagi, ada banyak pokoknya yang harus kita hadapin. Yang pasti satu sih ya yang harus di-prepare untuk teman-teman menghadapi penyesuaian tadi, adaptasi tadi. Yang penting pede aja, pede dan yakin sama skill yang kalian punya gitu sih. Itu yang aku rasakan kemarin. Itu salah dua hal yang aku rasakan selama proses adaptasi di awal yang cukup challenging buat aku. Gitu sih. Dari Evi gimana, Pi? Ada tambahan nggak, Pi, mengenai adaptasi kita nih setelah yang kita dari fresh graduate ya kan, masuk langsung handle tim? Ya, kalau yang kemarin mulainya itu kan yang dari yang setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan awal kan kita dikumpulkan di regional. Setelah itu kita dipencar, areanya dipencar. Kita masing-masing 1 orang di 1 klaster. Dan kebetulan memang Bang Haris berdua ya kemarin ya. Jadi yang menurutku sih yang paling penting itu mental sih, karena sebenarnya aku yakin teman-teman pun nanti, siapa yang pun nanti akan lanjut, aku yakin teman-teman sudah memenuhi kualifikasi. Teman-teman bisa menyerap ilmu dengan cepat. Jadi yang paling penting itu bagaimana cara menyalurkannya gitu sih. Jadi mentalnya ya harus kuat karena kita ketemu sama orang-orang baru. Belum lagi teman-teman kan fresh graduate, kita tahu kurang lebih range umur fresh graduate itu berapa sih gitu. Jadi kita juga ngadapin orang-orang yang mungkin bahkan jauh lebih tua daripada kita. Dan itu akan menjadi tim kita nantinya. Nah, jadi ketika teman-teman baru datang, baru masuk, bahkan baru tahu nama kota itu apa, baru muncul, tentu kita butuh mental yang kuat buat ngadapin tim kita, buat belajar. Intinya ya ketika kita emang anak baru beradaptasi, tentu kita harus memberikan waktu kita yang lebih. Waktu lebih untuk belajar, waktu lebih untuk menyesuaikan diri, waktu lebih untuk mengenalin lingkungan kita. Tapi yakinlah nanti perlahan-lahan, awal sih ya jujur aja pasti berat. Nanti lama-lama teman-teman udah tahu ritmenya, udah paham lingkungannya, pasti udah ngerti ini polanya gimana. Gitu. Jadi kita sebenarnya kerjanya itu ada di lapangan, ada data, ada strategi. Jadi kita masih kayak ngehandle banyak hal. Jadi teman-teman jangan takut kayak ini ke lapangan terus, ini kemana-mana terus, harus motoran kemana-mana. Emang pasti, tapi kita juga fokus yang lainnya juga. Kita ada juga buat strategi, ngolah data, membuat sebuah materi, training juga. Jadi semua hal harus dikuasai. Tapi banyak belajar sih ya. Teman-teman di sini juga MDP kita juga ngerasa banyak belajar sini. Kita belajar gimana nge-training orang, nge-lead orang, cara memperhatikan apa ya, kayak coaching semacamnya. Kita banyak belajar di sini. Ya. Dan sangat berguna. Soft skill lah ya. Soft skill. Nah, jadi sih sebenarnya itu udah terlampau, pembahasan kita udah sampai ke posisi ASC tadi ya, mungkin kan. Kalau dari segi MDP-nya tadi sih sebenarnya seperti yang kita bilang tadi ya, no problem, banyak belajar, semuanya diajarin ya kan. Kalau kita ada salah ya masih di situ sebenarnya masih wajar karena di situ masih proses MDP. Kemudian sih sebisa mungkin ketika kalian atau teman-teman nanti memang udah ada di posisinya ASC, barulah di situ menghindari yang sebisa mungkin namanya kesalahan. Karena kan namanya belajar itu kan tempatnya salah ya kan. Nanti kan wajar ya, seperti mungkin kayak salah satunya aku dulu ya, yang dari segi waktu jadi SGS ya cuman ngeklaim aktivasinya dikasih ke SGS aslinya yang katanya tetap dihitung jika ngeklaim, ujung-ujungnya ranking terjun ke zona degradasi ya kan, zona merah. BTW emang kapan ya UJT SGS? Aku kok nggak ingat ya. Oh iya. SGS kita kemarin itu ada yang lagi libur ya. Sedikit. Iya, ada pokoknya yang ibu ya kemarin libur ya. 1 bulan nggak kerja. Sebulan nggak kerja. Itulah teman-teman baiknya Smart Friend. Itu teman-teman baiknya Smart Friend. Teman-teman juga khususnya nanti yang MDP sebisa mungkin jaga kesehatan ya kan. Karena kalau baratnya lagi kena
apes, positif gitu ya. Ya teman-teman sendiri yang rugi karena kan bakal nggak ngejalanin salah satu posisinya nanti. Walaupun Ya, beberapa betul. ada yang bersyukur ya kan. Ya, dari teman-teman MDP yang di sini hanya bertiga ya saya kemarin menjalani dari awal sampai akhir ya sama teman-teman yang lain ya. Ya, Itu kok. Oh. untuk yang Jadi benar-benar teman-teman yang di sini semua ya kan, calon-calon MDP ataupun sales Ramail, kita nantinya itu memang benar-benar belajar dari nol. Kita mulai dari kita harus paham branding, sales, jadi kinerja SGL. Semisal kita nggak ada SGL, kita harus nge-backup SGL. Semisal tidak MDP, ada Bu, MDP. SFA. Iya, Oh, mungkin iya. teman-teman MDP yang nonton ini masih bingung. SGL, SGS, apa yang Iya, mereka ya, omongin MDP, ya? Bu. Apa yang mereka Tapi omongin? kemarin saya, Bang, tapi kemarin Junior saya waktu apaan OJT, ini? tapi saya waktu OJT kemarin ya, jadi MDP belum jadi SC, saya nggak punya SGL, jadi saya menjadi Ya. SGL gitu. Iya, benar. Bagus. Itu kan berarti kan Terbaik. memang itulah Intinya kontribusi emang kita semua kan. semua berarti Andre ya. Harus bisa semua kan di situ kontribusi. Kita harus bisa Iya. semua. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya training itu perhatikanlah dengan saksama, jangan ada yang tidur-tidur. Kayaknya perlu yang dikasih tahu. Aku dulu biasanya pas nyari kerja itu aku enaknya apa, nggak enaknya apa gitu. Iya. Apa sih? Closing. Banyak yang aku ingat dari Evi itu waktu kemarin itu ada di posisi mana gitu. Dia ditanya lagi di Tangerang katanya. Tapi mau di Medan. Iya. Iya, jadi ini penempatannya ya. Itu menarik juga tuh, Bang. Jadi kemarin tuh aku apa ya, ngelamarnya tuh posisinya lagi di Tangerang. Kan, emang pengen pulang kampung ke Sumatera Utara, cuman kemarin karena kendala lagi COVID juga nggak bisa pulang. Nah, dipulangkan nih sama Smart Friend. Kemarin ya pas offering ditanya domisili di mana gitu. Ya. Di situ aku berharapnya emang betul-betul dipulangkan ke Medan. Jadi aku jawabnya saya domisili saat ini di Tangerang, tapi saya di Medan. Jadi, tapi enggak, dalam waktu dekat saya bakalan ke Medan gitu. Aku ngomongnya gitu. Padahal gara-gara itu jadinya dipulangkan. Ya, jadi salah satu keuntungannya sih itu ya, kalau kitanya sesuai domisili, tapi kan mengenai penempatan ketika udah di domisili ini kan cakupan Medan ini sebenarnya luas, bahkan sampai ke Sumatera Barat gitu kan, ke Padang itu masih ikut ke regionalnya Medan. Jadi buat teman-teman bisa mungkin ya kalau mau nyaman ya pilih sesuai domisilinya ya kan, untuk yang orang Medan ya di Medan, Jakarta, region-region lain juga gitu, Semarang di Semarang, Surabaya di Surabaya. Jadi kan kita ini benar-benar satu Indonesia ya, bahkan Kalimantan dan Sulawesi juga ada gitu kan. Oke, mungkin ketika ada kesempatan kayak gitu dimanfaatkan ya, pas lagi ada ditanya gitu. Nah, jadi mungkin aku mau ngerangkum sedikit sini dari pembahasan kita hari ini kan, tadi kita udah membahas bagaimana tahapan prosesnya. Jadi kan teman-teman udah bisa mulai ngebayangin sih kalau ketika udah dapat email nanti ya, email pertama itu disuruh ngapain kan. Ya teman-teman tetap jalanin, tetap serius. Karena semua rangkaian seleksi ini nggak ada yang nggak mungkin gitu. Mau teman-teman dari jurusan apapun, lulusan dari kampus manapun, tetap ada peluang di sini. Di sini kan nggak mandang dari jurusan A atau jurusan B atau jurusan C, dari kampus A, B, C juga nggak mandang itu. Jadi sebisa mungkin tetap usaha, apapun hasilnya ya kan, doakan semoga jadi hasil yang terbaik. Nah, kemudian dari sisi MDP-nya tadi, ketika udah diterima, proses pembelajaran itu ada di 6 bulan pertama sebagai MDP, 3 bulannya itu biasa ada in-class campur OJT ya, atau on-job training langsung ke lapangan. Baru di 3 bulan kemudian fokus menjadi OJT ASC, ya kan, di situ kita memang belajar benar-benar jadi ASC. Nah, jadi buat teman-teman juga yang nonton, mungkin apa yang kita sampaikan hari ini mungkin ada beberapa yang berubah, kita juga nggak tahu ya kan, atau ada beberapa hal yang tetap sama seperti yang kita alamin di 2 tahun lalu lah, tahun 2020 kan, sekarang udah 2022. Nah, harapannya ya nanti ketika teman-teman ada yang mau ditanya, nanti ini aku taruh nih IG masing-masing, karena kan biasa kan orang gitu kan, ada yang mau nih nanya-nanya langsung ke
pribadinya masing-masing. Kayak biasanya kayak kemarin aku ada nanya-nanya yang di mana ya kemarin yang di perkebunan sawit atau ada yang kuliah S2 gitu kan. Memang sih ada yang follow, mungkin sekitar 5 sampai 10 orang ada. Makanya nanti kita lihat nih di sini nanti siapa ada yang follow kan, ada yang nanya-nanya. Lumayan, follower. Dibuat ya, Jawab nanti lah dibuat ya. ya nama IG-nya. Pengaruh Akila ya. apa sih YouTube Bang Haris nih? Pertanyaan-pertanyaannya Jadi nanti mohon direspon dengan baik. Ada yang nanya mohon dijawab gitu kan. Ya, Karena kan Langsung aja kita guys niatnya di DM mau- kakak-kakak cantik ini. iya, kita kan mau membantu nih buat teman-teman yang belum dapat kerja atau yang fresh graduate. Kalau mau bertanya-tanya silakan tanya-tanya nanti untuk IG kakak-kakak ini akan ada di bawah di deskripsi. Nah, mungkin itu Deskripsi aja. box. Atau ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk penutup? Cukup sih, pokoknya teman-teman semangat dan ikuti setiap prosesnya lah. Dari awal masuk sampai dengan menjadi seorang ASC ataupun leader nantinya kayak gitu. Kuat-kuatin mental aja udah cukup. Seru kok. Soalnya Rizky ada tambahan? Dari aku cuman itu. paling Nikmatin aja, jalanin. Ada serunya banyak, pengalamannya banyak, belajarnya pun ilmunya juga banyak, dan bisa menabung dengan banyak. Oke, dari Sonia. bagus. Oke, kurang lebih udah disampaikan tadi sama teman-teman semua. Mudah-mudahan apa namanya ya jalur MDP ini benar-benar jadi percepatannya karirnya kalian masing-masing. Jangan takut salah karena yang namanya MDP di perusahaan manapun adalah tangga buat next karir. Jalanin, syukurin, nikmatin, enjoy aja. Oke, mungkin begitulah sharing-sharing kita hari ini. Nanti untuk teman-teman yang mau lebih lanjut tanya-tanya ke masing-masing kakak idamannya silahkan. Ya, nanti IG-nya ada di bawah. Terima kasih buat Evi, buat Audrey, buat Sonia, buat Mbak Melisa juga terima kasih banyak sudah hadir di Masih sesi. MDP tuh tulisannya tuh. Iya, Melisa Thank kok masih you. MDP. Oke, terima kasih ya, sampai jumpa. Dadah. Thank you, Terima selamat kasih. malam. Sampai jumpa guys. Thank you.